Assalamualaikum Mbak Bivitri, apa kabar? Waalaikumsalam. Ah, Baik, Nah, alhamdulillah. ini perkembangan dari konstitusi kita nampaknya perlu penerangan dari seorang yang ahli dalam bidang ini. Apa yang terjadi dalam tata negara kita, Mbak Fitri? Ini kita sudah tahu nih Pak Soehartoyo ini menjadi hakim pengganti, tapi nampaknya Mahkamah Konstitusi ketua yang lama ini tidak tinggal diam. Dia akan berusaha semaksimal mungkin walaupun 40 tahun sudah pernah menjadi hakim. Apa yang terjadi? Apakah bisa keputusan ini mempengaruhi kepada pencapres dan cawapresannya atau apa yang terjadi? Pendengar ingin lebih jelas mendengar dari ahlinya. Silakan Mbak Fitri. Iya, terima kasih. Jadi memang ini akan rumit sekali secara Hmm. hukum dan Hmm. masih banyak sekali ketidakpastian. Hmm. Karena pertama yang pasti Mahkamah Konstitusi itu harusnya segera menyidangkan Hmm. permohonan yang sudah masuk Hmm. tentang pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu Hmm. adalah yang syarat capres cawapres Hmm. yang kemarin sudah diputus dalam putusan 90. Hmm. Nah, dan kalau pertanyaannya apakah sekarang MK bisa melakukan itu? Hmm. Sebenarnya kalau mereka mau bisa, karena Hmm. pernah ada presidennya dulu, Refli Harun Hmm. dalam waktu perkara yang ia ajukan bisa diputus oleh MK dalam waktu 1 hari. Hmm. Karena kalau MK yang diuji itu norma, sehingga tidak perlu misalnya semua pihak dipanggil dulu Hmm. berbulan-bulan begitu. Iya, iya. Sebenarnya bisa saja kalau sudah ada keyakinan. Hmm. Nah, tapi pertanyaannya kan mereka akan bisa atau tidak, mengingat ini sudah Mepet. tanggalnya juga sudah sangat dekat, tanggal 10. Hmm. Maksud saya tanggal dengan 14, 14. perbandingannya tentu saja penetapan ya, 14 Betul. November. Hmm. Nah, eh, itu yang masih jadi tanda tanya besar. Hmm. Kalau peluang hukumnya ya bisa seperti tadi saya katakan, Iya. presiden ada, Hmm. secara kerangka hukumnya juga bisa dilakukan. Hmm. Cuma titik masalahnya ada di mereka cukup progresif atau tidak nih sekarang. Nah, Hmm. kita tentu saja punya harapan dengan dua pimpinan yang kemarin terpilih, Soehartoyo dan Saldi Isra. Hmm. Hmm. Dan menurut saya sih Soehartoyo itu rekam jejaknya bagus. Hmm. Dia itu dalam putusan 90 Iya. memberikan dissenting opinion juga. Oh. Dalam putusan ya, Iya, iya. kemudian dalam putusan pimpinan KPK, dalam putusan Undang-Undang Cipta Kerja Hmm. dan lain sebagainya, dia memberikan dissenting opinion. Bagus dia rekam jejaknya. Iya. Hmm. Tapi tetap saja kalau kita lihat 9 hakim itu kan ada kubu-kubunya, pasti Hmm. mereka Untuk harus voting ya. berdebat lagi Debat ya. lagi. Hmm. Mhm. Hmm. Berdebat lagi apakah bisa dipercepat atau tidak. Nah, ini yang kita harus lihat Hmm. nanti perkembangannya seperti apa, Senin atau kapan mereka akan melaksanakan Bahkan sidang. melaksanakan sidang ya. Dan ini kan bukan hanya urusan apa ya, ini kan setelah ini kan bakal banyak kasus-kasus walaupun hanya tinggal 90-an hari lagi ini enggak sampai. Apa yang Mbak Bivitri ini melihat dari konstitusi kita kok jadi begini sedemikian besar kekuasaan presiden di antara trias politika yang sering kita pelajari ini pengaruhnya. Hari ini saya juga baca nih tentang apa nih baliho-baliho. Kan Pak Presiden sudah bilang jangan ada ikut campur, tapi kok sen ke kanan, bajai belok ke kiri ini. Apa yang Mbak Bivitri lihat itu? Silakan. Iya, iya, iya. Memang inilah yang terjadi Hmm. kalau dalam sebuah eh, Hmm. kontestasi politik, orang yang sedang menjabat Hmm. itu mengizinkan keluarganya Hmm. berkontestasi lagi. Sama Nah, saja dengan kalau orang yang sedang menjabat ya, dia berkontestasi lagi juga kan, ya, ada kemungkinan untuk pengaruhnya. melakukan kecurangan Hmm. ya, Hmm. untuk menggunakan kekuasaannya itu untuk tujuan dia sendiri menang itu besar. Nah, Hmm. sekarang kan dia bukan dia sendiri tapi ini anaknya. Ya. Nah, ini kan yang memang yang namanya nepotisme, yang namanya politik dinasti, Hmm. ini yang sekarang sebenarnya sedang kita lihat. Dan Hmm. yang memang sangat mengkhawatirkan pada hari ini,
hari-hari ini begitu maksud saya Iya. adalah karena MK juga sudah diseret ke tengah kompetisi politik ini. Mhm. Karena ada keluarganya juga yang, mantan sekarang ya, sudah Iya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. masih Jadi hakim. yang lebih rumit Mhm. iya, yang Mhm. lebih rumit hari-hari ini dibanding, beberapa kali kita sudah pernah mendengar cerita tentang politik dinasti di daerah-daerah, Iya, atau mungkin pada wilayah masa lalu lah begitu ya. gubernur ya. Yang Mhm. iya, Mhm. betul. Mhm. Itu sekarang itu yang makin makin rumit adalah karena, wasitnya seharusnya kan MK ini seperti wasit dalam, Mhm. pemilihan umum. Wasitnya itu diseret ke tengah Main. pertarungan. Jadi Mhm. Mhm. saya sering mengibaratkan ini seperti main bola, sekarang wasit sudah menjadi pemain ke-12. Iya. Nah, jadi itu yang sekarang Ah, terjadi. Walaupun mudah-mudahan sekarang dengan, eee, ketua MK-nya sudah diganti, ah, bisa kembali lagi ya, mhm. sedikit lebih netral lah begitu. Mbak, Tapi nah, memang Jokowi jadi masalah di Mbak, sini. oh ya, itu yang masalah. Nah, Hmm. satu lagi, ini kan Mahkamah Kehormatan MK ini, MK ini kan waktu kerjanya hanya 1 bulan. Apakah Soehartoyo ini MK yang baru akan membentuk sebuah Mahkamah Kehormatan yang permanen atau apa? Karena mengingat banyak sekali dan kekuasaan MK ini mereka menganggap ini hanya Tuhan sama dia urusannya gitu. Gimana Mbak Bivitri? Iya, dia harusnya membentuk MK yang permanen Hmm. karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang perubahan terakhir tuh yang tahun Hmm. 2020 Ya. sebenarnya sudah mengamanatkan Hmm. supaya MK-MK itu permanen, paling tidak 3 tahun masa jabatannya. Hmm. Nah, tapi ya seperti yang terungkap dalam persidangan di MK-MK yang kemarin, Hmm. ternyata upaya itu juga tidak kunjung dilakukan waktu itu oleh Ketua MK Masih yang lama. Pak Anwar Usman. Iya, itulah yang menyebabkan sesungguhnya selama 3 tahun ini kita tidak punya, lembaga etik, 2 tahun lah ya, Ya. lembaga etik untuk mengawasi, Hmm. Mahkamah Konstitusi. Yang Ada, tapi ya sifatnya selalu ad hoc. Kemarin waktu kasus hmm. Guntur Hamzah, Ya. memang dibentuk juga, waktu itu ketuanya Pak Palguna. Ya. Jadi memang salah satu tugas penting dari Pak Soehartoyo untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah retak ya ke Hmm. Mahkamah Konstitusi Ya. adalah membentuk MK-MK yang permanen ini. Ya. Terakhir ingin dapat pesan dari orang yang tahu tentang hukum tata negara. Ini kan sebenarnya hukumnya ada di tempat kita semua. Apa yang menyebabkan negeri ini kok melenceng dari pondasi-pondasi yang sudah dibuat oleh pakar-pakar awal negeri ini? Apa Mbak Bivitri bisa ingatkan untuk pendengar kita penutup bincang kita pagi ini? Silakan Mbak Bivitri. Iya, memang kita akan selalu harus membedakan antara hukum dan Hmm. keadilan. Ah. Karena hukum itu seringkali diterjemahkannya hanya sebagai undang-undang yang berlaku dan pasal-pasal. Hmm. Padahal keadilan itu kan sesuatu yang sifatnya jauh Jauh lebih lebih tinggi. dalam daripada itu. Hmm. Karena pembuatan hukum negara tentu saja bisa dimanipulasi dan Hmm. biasanya tentu Hmm. saja dibuat oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Betul. Nah, jadi memang cara pandang kita dalam hari-hari seperti ini menurut saya kita harus lebih kritis. Hmm. Jangan langsung pasrah begitu ya dengan Iya. taklid buta gitu ya dengan hukum negara seakan-akan benar. Padahal yang Hmm. kita harus lihat harus jadi ukuran adalah keadilan itu. Itu. Karena nyatanya kalau ada situasi seperti hari-hari ini hukumnya ternyata menghalangi kekuasaan, hukumnya yang diubah. Ketika kekuasaan bisa begitu masuk bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kritisisme kita ini harus lebih tinggi belakangan ini karena segala macam kalau orang-orang punya kekuasaan akan bisa dimanipulasi. Oke, terima kasih Mbak Bivitri pagi ini menemani kita dan sangat membantu untuk mencerahkan pendengar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bivitri. Waalaikumsalam.